Mahasiswa berunjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja. KPU Bandar Lampung menyosialisasikan pilkada. Tapi pun, selamat pagi pemirsa, sambil menemani aktivitas Anda selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berbagai liputan dari kabupaten kota di Lampung. Masa mahasiswa di Lampung Utara berunjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam unjuk rasa, Ketua DPRD menyatakan menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Pemirsa, bersama saya Ferly Siandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Seribuan mahasiswa di Lampung Utara menggelar demo menolak disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja. Sempat terjadi aksi dorong antara massa dengan petugas saat hendak masuk ke gedung DPRD setempat. Aksi saling dorong dengan aparat kepolisian sempat terjadi saat ribuan mahasiswa berusaha masuk ke dalam gedung DPRD Lampung Utara. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Utara Bergerak menggelar demo menolak disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja. Para mahasiswa yang dimotori Pemuda Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Indonesia, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebelum tiba di kantor DPRD Long March dari kantor Pemda Lampung Utara. Massa dalam pernyataan sikapnya menilai penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tidak transparan, serta tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil. Massa menyepakati bahwa mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan DPR RI menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, meminta Presiden untuk menerbitkan Perpu, dan meminta Ketua DPRD dan jajaran untuk dapat menandatangani Fakta Integritas. Dengan suatu pernyataan sikap, maka kami sampaikan bahwasannya dari pemerintahan tidak pro terhadap rakyat. Mereka pro terhadap kaum-kaum cukong yang saat ini memiliki perusahaan-perusahaan terbesar di negara Kesatuan Republik Indonesia. Massa juga melakukan pembakaran keranda mayat sebagai simbol matinya nurani pemerintah. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Ketua DPRD Lampung Utara, Romli, menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Romli mengatakan akan menyurati Presiden terkait hal ini. Kantor DPRD Lampung Utara didemo ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Utara Bergerak, menolak disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang isinya adalah memanjakan konstitusi yang Kehadiran para mahasiswa yang dimotori Pemuda Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Indonesia, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah diterima langsung Ketua DPRD Lampung Utara, Romli, beserta sejumlah anggota dari fraksi Demokrat dan PKS. Romli sepakat menolak secara tegas Undang-Undang Cipta Kerja. Dirinya meminta Presiden untuk mencabut atau membuat Perpu. Politisi Partai Demokrat ini beralasan penolakan terhadap undang-undang itu karena sedikit tidak bercermin kepada kepentingan masyarakat kecil, khususnya buruh. Ada beberapa poin penting yang dinilai tidak urgensi, serta ada hal yang mekanismenya seakan terburu-buru dalam merumuskannya. Tolak RUU Cipta Kerja itu untuk dijadikan undang-undang, bahkan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut atau mengeluarkan Perpu atau pembekuan terhadap undang-undang RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR beberapa hari yang lalu.
Demonstrasi mahasiswa di gedung DPRD Lampung Utara mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres setempat. Aksi massa diakhiri dengan ditandatanganinya Fakta Integritas sejumlah anggota DPRD yang menolak undang-undang tersebut. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemerintah mengonfirmasi sejumlah hoaks terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo membantah sejumlah disinformasi terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Berikut beberapa bantahan hoaks Undang-Undang Cipta Kerja. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. KPU Bandar Lampung menyosialisasikan pilkada. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Warga yang sudah 17 tahun tapi belum terdata di daftar pemilih sementara atau DPS diminta segera melaporkan kepada petugas KPPS. Hal ini penting untuk menjamin hak memilih warga pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung pada 9 Desember mendatang. Karena Pak Rusdi dengan Ibu Dina ini megang basis keagamaan. Warga diminta proaktif mendatangi petugas KPPS untuk melaporkan dirinya agar mendapat surat undangan memilih. Apalagi, target nasional tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun ini adalah 77,5%. Jika tidak juga masuk dalam daftar pemilih, setiap warga negara yang sudah mempunyai EKTP boleh memilih di TPS pada pukul 12 sampai dengan 13. Demikian disampaikan Komisioner KPU Bandar Lampung Robiul saat mengisi sosialisasi pilkada di Panti Asuhan Mustika Lampung. Sekarang, tahapan pilkada memasuki masa kampanye pada 26 September sampai dengan 5 Desember. Warga yang memiliki hak pilih harus proaktif agar jangan sampai hak pilih mereka hilang. Kami tetap optimis, mudah-mudahan target yang
sudah ditetapkan 77,5% ini bisa tercapai tentunya dengan kerja keras, karena kita tahu hari ini pilkada kita di tengah pandemi. Nah ini kalau kita tidak masif menyampaikan informasi tentang pilkada, tentang tahapan-tahapan pilkada kepada masyarakat, ya ini mungkin tidak tercapai. Tapi hari ini kami optimis dengan dibentuknya tim relawan demokrasi untuk beberapa basis. Saya kira mudah-mudahan target ini bisa tercapai. Agar angka partisipasi pemilih pada pilkada tercapai, KPU Bandar Lampung membentuk relawan demokrasi dari berbagai basis. Salah satunya relawan demokrasi basis agama yang menggelar sosialisasi tentang pilkada. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII berunjuk rasa di depan kantor DPRD Lampung Tengah. Masa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, unjuk rasa berjalan dengan kondusif dengan pengawalan TNI, Polri, dan Satpol PP Lampung Tengah Senin kemarin. Tidak lama, para pengunjuk rasa di depan kantor DPRD Lampung Tengah ditemui oleh Wakil Ketua 2 DPRD, Firdaus Ali, dan anggota Dewan lainnya. Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ratusan mahasiswa berharap kepada wakil rakyat, khususnya DPRD Lampung Tengah, untuk menyampaikan penolakan ke DPR RI. Yang pasti semua aspirasi kita menyambut baik, dan berkenaan dengan surat permohonan dari saudara-saudara kita tadi, itu sudah kami terima, dan secepatnya akan kami sampaikan kepada Jakarta, Pak Presiden, kepada Ibu Ketua DPR RI. Bukan aksi damai unjuk rasa di gedung DPRD Lampung Tengah. Dalam hal ini kami menggalang dukungan kepada masyarakat. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki iNews melaporkan. Komisi 4 DPRD Lampung Tengah menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Hearing juga dihadiri oleh Kabag Hukum Kabupaten Lampung Tengah dan akademisi dari Universitas Lampung. Beserta rekan-rekan anggota Komisi. Rapat dengar pendapat membahas raperda inisiatif Komisi 4 DPRD Lampung Tengah tentang pendidikan berkarakter dan budi pekerti. Rapat dipusatkan di ruang rapat 1 DPRD Lampung Tengah beberapa hari lalu. Dalam rapat ini banyak yang dibahas dan dirubah dalam raperda inisiatif Komisi 4 DPRD Lampung Tengah tentang pendidikan berkarakter dan budi pekerti. Judulnya tentang pendidikan karakter dan budi pekerti, bahwa di raperda ini Komisi 4 dan rekan-rekan terkait menekankan kepada sebuah jiwa nasionalisme, religius, integritas, dan gotong royong, bahwa itu adalah bagian terpenting dalam pendidikan karakter ini. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki iNews melaporkan. Termasuk tentang bagaimana pola-pola karakter. Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Lampung Tengah menggelar hearing dengan Dinas Pariwisata setempat. Rapat dengar pendapat ini juga membahas raperda pariwisata. Rapat dengar pendapat antara Bapemperda DPRD Lampung Tengah dan Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah beragendakan pembahasan raperda wisata Lampung Tengah yang akan disahkan DPRD Lampung Tengah nanti. Rapat dipusatkan di ruang rapat 1 DPRD Lampung Tengah beberapa hari yang lalu. Dalam rapat, kedua lembaga membahas usulan sektor wisata dan pasal-pasal yang akan diterapkan dalam perda tersebut. DPRD Lampung Tengah bertujuan ingin memajukan sektor wisata yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Prinsip nanti sebenarnya sudah tidak ada masalah, cuma ada beberapa hal yang kemarin ingin itu kita masukkan. Pertama terkait pasal 3. Pasal 3 itu kita ingin ada rincian yang lebih spesifik. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki iNews melaporkan.
Hampir 17.000 keluarga penerima manfaat khusus pemegang Kartu Keluarga Harapan atau PKH di Lampung Barat akan menerima bantuan beras dari Kementerian Sosial. Setiap PKH akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 15 kg. Sebanyak 16.988 PKH akan mendapatkan bantuan beras. Pendistribusian akan disalurkan minggu depan dengan mekanisme pembagian langsung diberikan selama 3 bulan terhitung dari Agustus, September, dan Oktober. Sehingga 1 KPM akan menerima bantuan sebanyak 45 kg beras. Bulog ditunjuk langsung oleh Kementerian Sosial sebagai penyedia barang dengan spesifikasi beras adalah medium Bulog. Kementerian Sosial menunjuk PT Bandagara Reksa untuk mendistribusikan beras sampai ke titik-titik yang telah ditentukan. Barang siap dan pihak penyalur juga siap. Rencana pastinya minggu-minggu ini sudah kita distribusikan. Kait dengan segala biaya itu semua sudah ditanggung sama BGR. Artinya transporter yang menanggung itu semua, termasuk untuk wilayah-wilayah remote yang tidak dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Dimiliki oleh BGR itu semua. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Berwisata di Taman Kupu-Kupu di Bandar Lampung. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, berwisata ternyata bisa juga meningkatkan pengetahuan. Seperti berwisata di Taman Kupu-Kupu. Selain menikmati pemandangan indah, wisatawan juga bisa belajar tentang kupu-kupu. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Ferlisia Andini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Merah kan? Sekali kenal sama kupu-kupu itu nggak bakalan lupa lagi. Kawasan hutan konservasi kupu-kupu seluas 4,8 hektar ini dinamakan Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Di dalam arboretum mini ini terdapat berbagai jenis tanaman seperti pohon keras, pohon buah-buahan, tumbuhan perdu, serta semak-semak. Dan sesuai dengan namanya, tentu ribuan ekor kupu-kupu yang hidup di antara hijaunya tanaman. Tidak sulit untuk mencapai lokasi wisata edukasi ini. Taman Kupu-Kupu Gita Persada berada di dalam kawasan hutan Register 19. Berlokasi di kaki Gunung Betuk, tepatnya di Desa Tanjung Manis, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Taman Kupu-Kupu Gita Persada dihuni ribuan kupu-kupu dari 180 spesies. Mulai dari spesies umum seperti Papikio perantus dan Ketosia hypsea, hingga 2 spesies kupu-kupu langka, yaitu Grapium agamemnon dan Troides helena. Kupu-kupu Troides memiliki ciri fisik yang mencolok. Bentangnya lebar hingga 17 cm dan memiliki warna dominan hitam dengan corak kekuning-kuningan. Uniknya, spesies rama-rama yang dilindungi ini justru merupakan populasi umum di Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Karena itu, Taman Kupu-Kupu Gita Persada memiliki peran penting dalam dunia akademisi dan lingkungan. Yang bisa dipelajari di sini sebenarnya banyak sekali ya. Hubungan antara serangga dengan habitatnya itu yang pertama. Ragam jenisnya, karena gini, ketika kupu-kupu dikonservasi di area ini, kupu-kupu kan sebagai penyedia makanan karena dia adalah herbivore. Yang pertama, dia akan dimakan oleh karnivor nantinya. Nah, hubungan makan dimakan ini mengakibatkan rantai makanan di area ini terpenuhi. Jadi selain kita belajar ekologi di sini, kita bisa belajar konservasi, kita bisa belajar keberagaman, hubungan antar spesies yang penting di sini.
Pada awalnya sebelum dilakukan konservasi menjadi Taman Kupu-Kupu, di kawasan ini hanya ditemukan 7 spesies kupu-kupu. Itu pun tidak ada jenis Troides helena yang menjadi salah satu ikon spesies di Taman Kupu-Kupu ini. Karena dulu kawasan berlereng terjal ini merupakan lahan kritis pasca digarap berambah di kawasan Register 19. Kini, kerja keras tersebut berbuah manis. Ribuan kupu-kupu tinggal dengan nyaman di kawasan tersebut. Memang grafiknya artinya bertambah terus, sehingga sekarang setelah tidak kurang 18 tahun ya bekerja, itu ada 180 spesies kupu-kupu Sumatera yang bisa kita lakukan, bahwa ini sudah berkembang biak dia di taman ini. Saya katakan bisa terkonservasi ya demikian. Saat ini Taman Kupu-Kupu Gita Persada menjadi salah satu lokasi favorit ruang terbuka hijau dan tujuan ekowisata di Lampung. Pengunjung yang datang memiliki berbagai latar belakang pendidikan usia dan motivasi. Ada yang mencari foto kupu-kupu, ada yang sekedar berfoto hingga berkumpul bersama teman. Dan tentunya tidak sedikit yang meriset dan mempelajari spesies kupu-kupu Sumatera. Setiap pengunjung dikenakan biaya yang disebut pengelola sebagai bantuan konservasi sebesar Rp10.000. Kini, Taman Kupu-Kupu Gita Persada juga menjadi pilihan para akademisi dari mancanegara yang tertarik untuk mempelajari kupu-kupu Sumatera. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.